340, episode 64 Jalan yang bukan jalan 1. Segera setelah runtuhnya Olympus di Gigantomachia, pembatasan pada raksasa menghilang. Mereka dibebaskan dari cerita lama dan akan dilahirkan kembali sebagai peserta dalam skenario baru. Tidak ada keinginan untuk mengulangi pertempuran lama. Apa kamu setuju? Saya setuju. Briareus, pemimpin raksasa dan Dionysus, perwakilan sementara dari 12 dewa, mencapai kesepakatan dramatis tepat sebelum akhir skenario ke-60. Aliran bintang telah mengakui keruntuhan mitos ini. Sebuah cerita baru bermekaran dalam skenario ke-60. Bahkan, mereka bisa saja bertarung lebih banyak jika mereka ingin bertarung. Namun, kekuatan Olympus telah melemah secara drastis melalui Gigantomachia. Banyak pahlawan dan raksasa mati, keberadaan Poseidon tidak jelas dan Raja Dunia Bawah yang diam mengumumkan penggantinya. Saya. Dalam situasi seperti itu, keberadaan nebula akan terancam jika 12 dewa dan raksasa tetap saling berhadapan. Kejatuhan nebula raksasa, Olympus. Di tengah cerita konyol ini, ada nebula kecil. Sejumlah rasi bintang meneriakkan nama, perusahaan Kim Dokja. Kisah itu, yang dimulai dengan perjuangan sebuah rasi bintang kecil, akhirnya berakhir dengan kisah raksasa. Meskipun demikian, para anggota nebula tidak menghargai cerita raksasa dan memanggil nama seseorang. Dokjasi, Dokjasi, petik 2. Hyung, jangan dipusingkan, di mana kamu bersembunyi? Jung Hyewon, Lee Hyunsung, Lee Jihye, Lee Gilyong, Shin Yosung. Mereka mencari Kim Dokja di pulau kecil yang dibuat oleh para raksasa. Seseorang terdengar gelisah sementara yang lain memiliki ekspresi penuh rasa tidak percaya. Satu-satunya yang tetap tenang dalam kekacauan ini adalah orang yang menatap langit dengan wajah tanpa ekspresi. Han Suyong menatapnya dengan cermat dan bertanya, Yo Jong-hyuk, apakah Anda tahu sesuatu? Petik 2. Jawab aku, anak-anak khawatir. Petik 2. Yo Jong-hyuk perlahan berbalik ke arah Han Suyong. Anggota partai memperhatikan sesuatu dan berkumpul di belakang Han Suyong. Tuan, ada apa? Apakah Anda tahu sesuatu? Petik 2. Apa yang terjadi dengan Dokja Si lagi? Yo Jong-hyuk terdiam beberapa saat sebelum menjawab, Kim Dokja telah kembali ke bumi. Apa, tanpa kami? Lee Jihye terlambat menemukan sesuatu dan membuka mulutnya. Ah, jangan bilang padaku. Dalam retrospeksi, Gigantomachia bukan tujuan sebenarnya. Pada awalnya, berpartisipasi dalam Gigantomachia hanyalah sebuah proses. Sementara semua orang merasa senang dengan sukacita kemenangan, hanya Kim Dokja yang memikirkan tujuan sebenarnya dari tugas ini. Jung Hyewon menghela nafas lega dan tersenyum. Petik 2. Tetap saja, dia tidak harus cepat kembali sendiri. Kami akan kembali juga. Kemudian pesan sistem muncul. Wilayah akan dibatasi selama 1 jam untuk menstabilkan skenario. Mata Lee Seolwa melebar karena terkejut. Bagaimana Dokjasi keluar dari sini? Dia mungkin menggunakan metode khusus. Metode khusus. Aku tidak tahu apa-apa lagi. Yo Jong-hyuk menjawab dan menatap langit lagi. Masih turun salju. Salju turun di cuaca musim panas. Berdasarkan dasi bumi, salju turun di bulan Agustus. Han Suyong menatap matanya dan bertanya, apakah Kim Dokja kembali dulu karena Yo Sangah? Ada alasan untuk menanyakan apa yang seharusnya sudah jelas. Jawaban Yo Jong-hyuk kembali setelah salju ajaib mencair di bawah sinar matahari. Kamu akan tahu kapan melihatnya. Di kendaraan yang berlari dalam dimensi, saya tenggelam dalam pikiran. Pada saat saya berencana untuk menggulingkan Gigantomachia, saya telah menghubungi beberapa rasi bintang. Mungkin semua orang yang kenal sedikit pun menerima telepon saya. Sebagian besar dari mereka berada dalam hubungan khusus dengan Olympus atau berada dalam posisi yang sulit untuk berpartisipasi dalam skenario ke-60. Saya bisa mengerti, konstelasi apa yang ingin berada dalam hubungan yang bermusuhan dengan nebula besar seperti Olympus. Meskipun demikian, ada orang yang membuat saran unik. Saya tidak bisa membantu di Gigantomachia tetapi jika Anda gagal, saya dapat membuka jalan bagi Anda untuk melarikan diri. Itu hanya kamu. Orang yang membuat saran itu sekarang duduk di kursi pengemudi dan memegang kemudi. Kurung siku buka. Saya tidak tahu Anda akan memanfaatkan proposal saya dengan cara ini. Pemilik Ferrari Gini khusus yang dapat menggunakan portal skenario karena kemungkinannya dan yang memiliki akses gratis ke dimensi. The Mass Production Maker tertawa. Awalnya, kamu adalah tipe yang jarang meminta bantuan dari orang lain. Pikiranku sedikit berbeda setelah kembali dari dunia lain. Aku tersenyum dan menambahkan, selain itu, aku secara tidak sengaja meninggalkan Ferrari Gini kelas X. Saya belum menyelesaikan rencana cicilan, jadi saya masih menangis setiap kali memikirkannya. Petik 2. Haha, mobil yang kamu beli dari saya. Jadi, di masa depan, saya telah memutuskan untuk naik mobil orang lain tanpa mengendarai mobil saya sendiri. Ini adalah keputusan yang mengecewakan dari posisi penjual. Kali ini model baru keluar dan aku akan memberimu yang gratis. Gratis. Saya berbohong. Aku tahu itu. Tidak mungkin konstelasi ini akan melihat kerugian. Pembuat produksi massal tampaknya memikirkan sesuatu ketika dia memegang sebatang rokok di mulutnya. Asap yang tersebar tersedot ke dalam ventilasi yang dipasang sebelum bisa mencapai saya di kursi penumpang.
Aku ingin membuat kontrak dengan nebula kamu. Kontrak. Apakah kamu tahu apa yang telah kamu lakukan kali ini? Saya tahu. Saya tidak bisa tidak tahu. Kisah raksasa, obor yang menelan mitos mengalir di nadi Anda. Itu karena bahkan sekarang, hasil dari apa yang telah saya lakukan mengalir melalui pembuluh darah di tubuh saya. Obor yang menelan mitos. Kisah ini bukanlah seseorang yang menghapus sidik jari Tuhan, atau orang yang menutup pintu sebuah mitos yang awalnya ingin saya dapatkan. Namun, esensinya serupa. Kisah berkelahi melawan nebula yang hebat dan mitos yang menggulingkan. Kisah ini akan menjadi kontra untuk banyak nebula yang akan saya lawan di masa depan. Banyak rasi bintang mengetahui perusahaan Kim Dokja. Iya. Beberapa dari mereka bahkan mengklaim bahwa Anda harus meletakkan nebula Anda di salah satu dari 12 nebula besar. 12 nebula besar. Saya tidak menyadari bahwa saya sudah dalam posisi untuk mendengar cerita ini. 12 nebula besar yang mendominasi Starstream dianggap memiliki 3 yang kuat, 4 sedang dan 5 lemah. Olympus, yang terletak di antara 3 yang kuat dan 4 yang sedang, sangat marah kali ini dan seseorang harus mengisi ruang itu. Ada banyak bintang yang tergesa-gesa. Mereka selalu seperti ini. Lalu pembuat produksi massal ingin mengambil keuntungan dari kesempatan ini untuk menandatangani kontrak dengan nebula saya. Tepat sekali. Tidak ada keraguan dalam jawaban pembuat produksi massal. Saya ingin meninggalkan iklan produk baru ini ke nebula Anda. Itu bagus. Saya akan bertanya kepada anggota nebula saya. Petik 2. Bagus. Inkarnasi yang ingin saya tunjukkan secara pribadi adalah. Saya mendengarkan pembuat produksi massal sambil menatap keluar jendela pemandangan yang melewati Ferrari gini. Musim-musim dari segudang kisah mengalir melalui lanskap. Musim banyak cerita mengalir di lanskap yang lewat. Tepat sekali. Mendadak. Ini cepat. Saat aku berbicara, tanpa sadar aku mengambil botol cairan bintang di sakuku. Saya telah datang sejauh ini lebih cepat daripada putaran aslinya. Namun kecepatan ini hanya kecepatan relatif. Saya tidak tahu apakah ini cukup cepat. The Mass Production Maker tertawa dan berkata, produk baru ini sedikit lebih cepat. Anda akan tahu jika Anda mengendarainya sendiri tetapi sensasi berkendara sangat. Waktunya terlalu lambat dibandingkan dengan kecepatan mengemudi. Apakah Anda melakukan ini dengan sengaja untuk membicarakan kontrak? Petik 2. Apa yang kamu bicarakan? Saya pergi dengan cara tercepat. Lihat, ini sudah persimpangan terakhir. Seperti yang dikatakan Mass Production Maker, ada 3 portal yang memancarkan cahaya putih di sisi lain dimensi. Saya tidak bertanya tetapi pembuat produksi massal menjelaskan. Satu adalah jalan menuju bumi dan yang lainnya adalah jalan menuju konteks rasi bintang. Apa yang terakhir? Jalan yang terlihat seperti jalan. Pembuat produksi massal tersenyum secara signifikan. Itu jauh lebih gelap daripada portal lain dan mengeluarkan getaran teduh. Apakah kamu tahu apa yang ada di akhir? Tentu saja saya tidak tahu. Saya mungkin sudah membaca cara bertahan tetapi tidak ada deskripsi dari semua portal di dimensi. Dengan kata lain, portal ini adalah jalan yang tidak ada di Ways of Survival. Apa itu? Tidak apa, itu hanya jalan yang diblokir. Jawabannya kembali seperti sudah jelas. Sebelum saya bisa mengatakan apa-apa, pembuat produksi massal melanjutkan. Akhir dari beberapa jalan, jalan yang terlihat berbeda dari jalan lain, itu adalah jalan yang tidak ada yang berjalan atau jalan yang bahkan bukan jalan. Ferrari gini melaju melewati portal gelap. Sistem navigasi yang gemerlap menunjukkan rute ke bumi. Di layar, portal yang baru saja kami lewati ditandai sebagai tidak ada jalan. Jalan-jalan seperti itu biasanya terputus di tempat-tempat yang tidak jelas. Orang-orang yang memilih untuk berjalan di sepanjang jalan percaya bahwa ini adalah akhir. Apa maksudmu? Silakan pilih jalanmu dengan baik. Pembuat produksi massal mengeluarkan rokok dan memberikan senyum lembut yang jelas. Terkadang benda yang terlihat seperti jalan bukanlah jalan. Momen selanjutnya, lanskap dimensi berubah. Saya melihat penampilan planet biru dan mendarat di tanah. Pembuat produksi massal memberitahu saya, kami sudah tiba. Untungnya, kali ini bagus. Saat saya tiba di Seoul, saya secara alami menuju ke pabrik. Itu ke bangsal rumah sakit tempat pasien dirawat. Saat saya melangkah ke bangsal, saya mendengar suara yang mendekati suara sejati. Anda datang. Itu terdengar seperti suara yang benar tetapi itu bukan suara yang benar. Itu adalah suara di mana martabat seorang yang transenden dapat didengar. Kekuatan sihir biru putih memenuhi udara. Seperti yang diharapkan, setiap guru ingin terlihat baik di depan siswa mereka. Murid malang ini menyambut Anda. Tidak ada waktu. Tinggalkan salam untuk nanti. Pergi. Mungkin itu adalah akibat dari perang yang kembali, tetapi Kirgios telah membalut tubuhnya. Setan surgawi dan setan darah. Aku membunuh mereka. Jangan bicara padaku dan pergi dengan cepat. Saya kagum dengan deklarasi yang tenang itu. Dia selamat dari Heavenly Demon dan Blood Demon yang membunuh Breaking the Sky Sword Saint di kehidupan sebelumnya. Saya tidak menyadari bahwa guru saya di babak ini begitu kuat. Aileen menemukan saya di kejauhan dan berlari. Dia adalah satu-satunya ahli cerita di pabrik. Jika dia tidak ada di sini, 2 anggota partai pasti sudah mati. Saya melambaikan cairan bintang dan berteriak, saya membawa cairan bintang.
Kamu belum diberitahu tapi. Saya sudah tahu. Di kejauhan, dua kamar merah bisa dilihat. Salah satunya adalah kamar rumah sakit Yosangah dan yang lainnya. Bagaimana kabar ibuku? Gejalanya hampir sama dengan Yosangah. Tingkat keparahan gejalanya. Levelnya kurang lebih sama. Saya tahu bahwa ibu saya bekerja terlalu keras. Stigma, masa depan raksasa, memberi beban besar pada tubuh pengguna. Selain itu, kontrak dengan Nebula itu sendiri dalam bentuk yang tidak jelas dan bebannya bertambah bahkan setelah sponsor ibuku kehilangan kekuatan. Aileen mengambil cairan bintang dari saya dan berbicara dengan suara gelap. Aku pikir itu kurang. Itu sebabnya saya punya 2 botol. Mereka adalah tipe yang berbeda. Petik 2. Saya tidak hanya membawa 1 cairan bintang. Ada nektar dari Dionysus dan juga soma yang seharusnya saya terima dari surya. Ekspresi Aileen bersinar ketika dia menerima 2 botol cairan bintang. Staf medis. Staf bergegas pada sinyalnya menuju 2 kamar rumah sakit. Seseorang menyapu melewati saya dan luka di sisi saya yang disebabkan oleh Poseidon berdenyut. Visi saya kabur sejenak. Saya mungkin perlu menerima perawatan. Tidak, itu akan aneh untuk baik-baik saja setelah terkena konstelasi tingkat mitos. Saya bekerja keras untuk menyembunyikan rasa sakit dari luka. Kesadaran saya tidak stabil. Pintu-pintu ke kamar rumah sakit tampak seperti pintu masuk ke portal yang ditunjukkan oleh Mass Production Maker kepada saya. Apakah kamu baik-baik saja? Kyrgios terbang di udara dan bertanya kepada saya. Saya menjawab bahwa saya baik-baik saja. Tepatnya, rasanya seperti saya menjawab tetapi saya kehilangan kesadaran untuk sementara waktu. Begitu saya bangun, saya berbaring di kursi di bangsal. Aileen berdiri di depanku. Saya menahan rasa sakit dan berdiri. Petik 2. Apa yang terjadi pada kedua orang itu? Aku langsung bertanya meskipun kesadaranku kabur. Namun, ekspresi Aileen aneh. Petik 2. Itu tidak cukup. Itu tidak cukup. Apa? Keduanya memburuk lebih cepat dari yang aku kira. Saya hampir tidak bisa menyembuhkan 1 orang jika saya menggunakan kedua cairan bintang. Petik 2. Saya tidak bisa mengerti kata-katanya. Kata-kata Aileen terdengar seperti kata-kata alien yang jauh, seperti dia adalah dewa luar. Itu, apa maksudmu? Raja Iblis Keselamatan. Aileen secara resmi memanggil pengubah saya. Dia hanya memanggil saya ketika dia membutuhkan pesanan saya. 2 kamar terbuka lebar, seperti portal menungguku. Kamu hanya bisa menyelamatkan 1 orang. TL, Rainbow Turtle.